Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali ulasan kita masuk di hukum-hukum seputar thaharah, ahkamut thaharah. Di bagian ini baik, di pertemuan kita pada malam hari ini kita akan melihat beberapa ulasan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang ahkamut thaharah. Ada beberapa sub pembahasan yang insyaallah kita akan ulas. Yang pertama tentang makna thaharah, kemudian perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian, kemudian hikmah dari disyariatkannya thaharah. Kalau waktunya cukup kita akan tambah sedikit dengan pembahasan tentang air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makna thaharah. Makna thaharah secara bahasa thaharatu lughatan an-nadhafatu wat-takhallusu minal adnas. Thaharah itu secara bahasa artinya kebersihan atau upaya untuk mensucikan diri dari kotoran. Hissiyatan kanat kan najas atau ma'nawiyatan kal uyub. Baik kotoran itu sifatnya kotoran fisik seperti najis atau yang sifatnya abstrak ma'nawiyah seperti aib. Jadi secara bahasa bisa untuk aktivitas membersihkan dari kotoran yang sifatnya fisik, bisa juga yang sifatnya maknawi. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab tatahhara bil ma' ay tanazzafa minad danasi. Seseorang itu bersuci dengan air, melakukan thaharah dengan air, itu maksudnya dia membersihkan diri dari kotoran. Wa tatahhara minal hasad, kalau dikatakan dia bersuci dari hasad salah satu penyakit hati, maknanya adalah ay takhallasa min, dia mensucikan dirinya dari hasad tersebut. Jadi thaharah itu secara bahasa bisa digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran yang sifatnya fisik, bisa juga yang sifatnya maknawi. Nah, secara istilah syar'i, secara terminologi, wa thaharatu syar'an, yang dimaksud dengan thaharah secara syar'i itu fi'lu ma tustabahu bihi sholatu aw ma fi hukmiha. Perbuatan yang menjadi boleh dengannya aktivitas salat atau aktivitas lain yang sama hukumnya dengan salat. Jadi ada persyaratan agar kita itu bisa melaksanakan ibadah tertentu seperti salat yang dia itu mengharuskan kita dalam keadaan suci. Nah, aktivitas untuk memenuhi syarat kesucian itulah yang disebut dengan thaharah. Misalnya salat misalnya tawaf qiraatul Quran dan sebagainya. Contoh aktivitas thaharah kal wudu'i liman kana ghairu mutawaddi. Misalnya orang wudu seperti wudu bagi orang yang belum punya wudu. Wal ghusli lima wajaba alaihil ghusl, juga mandi bagi orang yang wajib mandi. Maksudnya mandi janabah ini. Contoh yang lain wa izalatin najasati 'anis thawbi wal badani wal makan. Menghilangkan najis dari pakaian, dari badan, dan juga dari tempat. Tempat misalnya tempat sholat Sebelum kita melaksanakan sholat di satu tempat, kita pastikan bahwa tempatnya itu bersih. Kalau ada najisnya kita hilangkan najisnya. Nah, aktivitas menghilangkan najis itu juga termasuk dalam aktivitas thaharah secara syar'i. Jadi thaharah itu bukan hanya mandi, wudu dan sebagainya, termasuk menghilangkan najis juga merupakan aktivitas thaharah secara syar'i.
Kemudian al-muallifun, ya, para penyusun kitab ini menyatakan membahas tentang inayatul islami bin nazafati wat taharah. Perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian. Laqad i'tana al-islamu bit taharati wan nazafati inayatan tammah. Islam sungguh memperhatikan taharah ini, ya, kesucian dan kebersihan ini dengan perhatian yang sangat tinggi, atau kalau dalam bahasa mereka di sini inayatan tamah, perhatian yang sempurna, betul-betul diperhatikan. Wa yadhharu dzalika mimma yali, ya, bukti atau tampak hal tersebut dari beberapa argumentasi. Ada 3 poin yang mereka sampaikan mengapa dikatakan Islam itu punya perhatian yang sangat besar atau perhatian yang sempurna terhadap kebersihan dan kesucian ini. Yang pertama, al-amru bil wudu'i li ajli sholati kulla yawmin iddata marrat. Ada perintah untuk berwudu karena apa? Untuk melaksanakan sholat setiap hari itu beberapa kali. Itu saja menunjukkan perhatian yang luar biasa. Kita wudu itu, ya, kalau mengikuti jumlah sholat fardu saja itu ada 5 kali. Ya, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka apa? Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, basuhlah, ya, kepala kalian, dan juga cucilah kaki kalian sampai mata kaki, dan seterusnya, ya. Jadi ini perintah untuk wudu. Itu yang pertama, ya. Bukti yang lain, yang kedua, al-haddu 'alal ghusli fi katsirin minal munasabat. Anjuran atau dorongan untuk mandi dalam banyak kesempatan, ya, dalam banyak keadaan kita itu diperintahkan untuk mandi. Misalnya ada yang sifatnya wajib yang Allah sebutkan misalnya di surah Al-Maidah kelanjutan ayat yang tadi, ada ungkapan wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian mengalami janabah maka bersucilah. Nah, bersuci dari janabah itu dilakukan dengan mandi yang hukumnya wajib. Selain mandi yang wajib juga ada mandi-mandi yang sunnah. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas detailnya di pembahasan tentang mandi. Ya, mandi wajib karena janabah tadi, karena mimpi basah, karena aktivitas seksual, ya, atau karena kalau wanita mengalami haid, mengalami nifas dan sebagainya. Di dalam hadis yang lain berkaitan dengan mandi ini ada juga tuntunan mandi sunnah. Ya, cukup banyak mandi sunnah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu bahkan tidak kurang dari 10 macam, ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Yang paling terkenal diantaranya adalah mandi pada saat hari Jumat, ya, sebelum berangkat sholat Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, lillahi ala kulli muslim, hak Allah atas setiap muslim itu ayyaqtasila fi kulli sab'ati ayamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah, bahwa seorang muslim itu mandi setidaknya dalam 7 hari itu ada 1 hari dia mandi yang membasuh seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya, ya, dan seluruh tubuhnya, setidaknya 1 kali dalam sepekan. Itu yang dianjurkan, ya, yang kita membasahi semuanya. Ya, kalau yang wajib ya tadi tergantung sebabnya. Kalau sebabnya ada maka mandinya juga lebih banyak, ya. Yang sudah bersuami istri misalnya, ya, karena ada aktivitas seksual maka kewajiban mandinya lebih banyak. Ya, mohon maaf ya, masih jomblo, ya. Jadi itu termasuk di antara tuntunan Islam. Ya, kita diperintahkan untuk mandi dalam banyak kesempatan, entah itu yang wajib maupun juga yang sunnah. Kemudian bukti yang lain, yang ketiga, tuntunan Islam juga yang menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap kebersihan dan kesucian ini adalah
al-amru biqassil azfari wa nazafatil asnani wa taharatis thiyab. Jadi perintah untuk memotong kuku. Nah, itu juga bagian dari perhatian Islam. Ya, membersihkan gigi, ya, bersiwak, ya, dan sebagainya. Juga membersihkan pakaian, ya, pakaian. Ya, di antara hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyukai pakaian yang putih itu apa? Karena pakaian yang putih itu kalau kotor gampang terlihat, sehingga apa? Kita berupaya untuk segera membersihkan. Ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada tuntunan tentang sunnah-sunnah fitrah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khamsum minal fitrah, ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Apa 5 perkara ini? Yang pertama al-khitan, ya, berkhitan, ya. Semua sudah di sini, ya? Ya, insya Allah sudah, ya. Alhamdulillah, berarti sudah semua, ya? Ya, sudah semua, ya. Kemudian yang kedua wal istihdad. Nah, ini mungkin masih ada yang belum, ya. Apa istihdad itu? Mencukur bulu kemaluan. Ya, kadang-kadang pembahasan fikih kita membahas yang seperti itu, ya. Jadi tidak usah risih, ya. Memang kadang-kadang dibahas seperti itu. Jadi mencukur bulu kemaluan itu sunnah. Nah, kalau masih belum ada, berarti itu belum balik biasanya, ya. Karena yang tumbuh bulu kemaluan itu sudah balik, ya. Kemudian yang ketiga wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Itu juga bagian dari fitrah, ya. Lalu yang keempat apa? Wa taqlimil azafir, memendekkan kuku. Nah, seorang muslim itu hendaknya kukunya itu jangan panjang-panjang, ya. Apalagi kotor, ya. Apalagi mengurusi makanan. Nah, itu kadang-kadang jadi persoalan, ya. Penjual makanan kukunya panjang, baru makanan itu dipegang dengan tangan langsung. Nah, itu masalah, ya. Islam sangat memperhatikan kuku dipendekkan. Wa qassus syarib, ya, termasuk juga apa? Memangkas kumis. Nah, kalau punya kumis, nah itu tuntunan Islam, dibuat rapi sedemikian rupa, ya. Agar seorang muslim itu juga nyaman dipandang, ya. Kalau dilihat itu membuat orang itu memancarkan, ya, terpancar aura positifnya kalau mungkin bahasa sekarang, ya. Bersahabat, ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain tentang siwak, waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari Muslim juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Sekiranya, ini kata Nabi SAW, sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan, ya, untuk apa? Niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa siwak itu bukan sunnah biasa, ya. Itu namanya sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan, hampir mencapai tingkatan wajib. Satu-satunya perkara yang membuat dia tidak wajib itu karena Nabi itu khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi umatnya. Maka sebisa mungkin kalau tidak berhalangan, nah, bersiwaklah menjelang sholat, ya. Itu perhatian Islam yang luar biasa. Wa fi riwayat inda Ahmad, ya, dalam satu riwayat, wa fi riwayatin inda Ahmad, dalam riwayat yang lain, ya, oleh Imam Ahmad, ma'a kulli wudu, ya, bukan setiap kali hendak sholat, tapi setiap kali wudu. Ada riwayat yang lain begitu, ya, tapi maknanya sangat dekat. Ya, jadi beliau jelaskan sedikit, al istihdad huwa istimalul musa fi halqil anah. Tadi ada ungkapan istihdad. Istihdad itu apa tadi? Mencukur bulu kemaluan dengan menggunakan alat cukur, ya, dipangkas, ya, dicukur, ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang pakaian, ya, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan.
Ya. Bahkan ayat di surah Al-Mudaththir ini termasuk di antara wahyu-wahyu awal yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menyebutkan ini wahyu yang kedua, ketiga, ada yang keempat. Ya, yang jelas dia wahyu-wahyu awal. Setelah turunnya surah Al-Alaq 1-5, ya, lalu beberapa wahyu setelahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Di antara yang awal itu adalah surah Al-Mudaththir. Ya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Apa lagi? Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jadi ada ungkapan di situ wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kita, ya, bersihkan. Bisa bermakna bersihkan dari yang najis atau dari kotoran-kotoran yang lainnya. Selain itu, ikhwafillah rahimakumullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berpesan kepada para sahabatnya. Apa pesan beliau kepada para sahabat? Ini juga pesan untuk kita. Ya. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian itu akan mendatangi saudara-saudara kalian. Maka fa'aslihu rihalakum. Perbagus itu kendaraan yang kalian pakai. Ya. Ya, kalau di masa itu unta itu dimandikan dulu, dikasih bersih. Ya, kalau zaman sekarang ya punya motor, punya mobil, ya meskipun tidak mewah tapi setidaknya bersih. Ya. Kemudian apa lagi? Wa aslihu libasakum. Perbaiki juga pakaian kalian. Ya. Perbaiki juga pakaian kalian. Apalagi mau ke masjid, mau sholat berjamaah, bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, pakaian itu yang pantas, meskipun mungkin tidak mewah, ya, tidak mahal, tapi bagus, baik, ya, rapi, ya. Janganlah ke masjid itu misalnya, ya, pakaiannya kotor, apalagi sekarang itu banyak tulisan aneh-aneh, ya, bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat, ya, sholat berjamaah, tapi sering itu ada tulisan di punggungnya orang, itu bisa mengganggu orang di belakang, ya, baik kalau kalimatnya nyeleneh, ya, aneh-aneh. Nah, itu Nabi ingatkan, wa aslihu libasakum. Kemudian apa? Hatta takunu ka'annakum syamatum finnas. Sehingga kalian itu layaknya orang yang terhormat di antara manusia, ya. Bukan juga kita cari status sosial dengan itu, tapi setidaknya orang itu tidak merasa terganggu, ya. Kita tidak merusak kenyamanan mereka. Karena ada orang itu seperti itu, orang sedang kumpul, dia datang itu orang tidak nyaman. Bisa karena penampilannya, bisa karena mohon maaf baunya, ya, bisa karena hal-hal yang membuat orang itu terganggu. Nah, seorang muslim jangan seperti itu, ya. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahush. Juga berkaitan dengan tingkah laku, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berkata-kata kotor, ya, dan suka menghina, suka berkata-kata keji, ya, dan sebagainya. Nah, Allah itu tidak suka. Nah, ada orang perangainya begitu, ya. Ini dibentuk oleh pergaulan, oleh lingkungan dan sebagainya, atau hasil didikan. Itu ngomong itu gampang sekali memaki orang, ya, berkata-kata kasar tentang orang, menjelek-jelekan orang lain dan seterusnya. Nah, itu diantara adab yang buruk dalam pergaulan yang diingatkan oleh Nabi SAW agar kita meninggalkan, ya. Kemudian di ayat surah Al-Baqarah ini juga sudah kita hafal ayat ini, wa qala ta'ala, tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud, ya. Nah, di surah Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, ya, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, walaqad ja'alad din, ya, sungguh din ini, ya, ja'alad dinut taharatan nisfal iman, telah menjadikan aktivitas taharah atau taharah itu sebagai apa? Separuh dari iman. Ya, terkenal itu hadis riwayat Muslim, ya, at-tuhuru syatrul iman, ya. Tuhur, bersihan, kesucian itu separuh, ya, dari iman. Nah, baik, ikhwafillah, ma'asyiral muslimin, a'izzani wa a'izzakumullah. Kita lihat yang berikutnya, hikmatu tasyri'it thaharah. Hikmah disyariatkannya taharah, ya. Ada 4, ya, yang
dikemukakan dalam kitab ini. Yang pertama ya, laqad syara'a al-Islamu at-taharata li hukmin katsiratin nazkuru minha ma yali. Islam telah mensyariatkan taharah itu ya dalam hukum yang banyak ya, banyak sekali ya. Yang kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Ya. Ada 4 di sini yang beliau sebutkan ini sebagai hikmah ya, hikmah tohar. Bahwa anna toharata min dawa'il fitrah. Bahwa tohara itu termasuk panggilan fitrah kita. Ya, tadi sempat disinggung. Jadi tohara itu panggilan fitrah. Secara fitrah itu manusia itu suka terhadap perkara tohara. Ya. Fa innal insana yamilu ila an-nazafati bi fitratihi wa yanfiru bi tab'ihi minal wasakhati wal qadharah. Manusia itu secara tabii, secara natural, alamiahnya itu suka kepada kebersihan ya, dengan fitrahnya, dan dia tidak suka, dia pergi meninggalkan apa? Perkara-perkara yang kotor ya, yang buruk. Itu secara tabii ya, secara alami. Walamma kana al-islamu dinal fitrah kana tabi'iyan ay ya'muru bit taharati wal muhafazati 'ala an-nazafah. Karena Islam merupakan agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia, Allah yang ciptakan manusia dengan fitrahnya, Allah juga yang turunkan Islam ini sebagai agama yang sesuai dengan manusia, maka tentu secara alami, secara tabii juga Islam perintahkan aktivitas taharah ya, dan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah al-muhafazatu ala karamatil muslim. Menjaga apa? Kemuliaan seorang muslim. Jadi syariat taharah itu membuat muslim itu terjaga kehormatannya. Apa hubungannya ya? Jadi al-muhafazatu ala karamatil muslimi wa izzatih ya, kehormatan dan kewibawaan seorang muslim. Fannasu yamiluna bi tab'ihim ilan nazif. Orang itu, manusia itu kan cenderung secara alamiah itu cenderung menyukai orang yang bersih. Sebagaimana mereka cenderung menyukai kebersihan, kita juga itu cenderung menyukai apa? Orang yang bersih. Kalau ada orang kotor, ada orang bersih, secara alamiah kalau hanya mempertimbangkan dua itu ya, maka kita akan lebih condong memilih yang bersih. Maka wa yarghabuna bil ijtima'i ilaihi wal julusi ma'ah. Mereka itu terdorong untuk berkumpul dengan orang yang bersih, duduk bersamanya. Wa yakrahuna al-wasakha wa yahtaqiruna. Orang-orang atau manusia itu juga secara fitrah tidak suka yang kotor ya. Mereka menganggap rendah yang kotor itu. Wa yanfiruna minhu, mereka meninggalkan. Kalau ada orang kotor ditinggalkan. Ya. Wala yarghabuna bil julusi ilaih. Mereka juga tidak mau duduk bersama dengan orang yang kotor. Itu tabii ya. Jadi kalau ada muslim ya, apalagi pengemban dakwah ya, dai itu harus betul perhatikan ini ya. Jangan kemudian jamaah kurang nyaman dekat dengan dia lalu dia salahkan jamaah, padahal sebetulnya ada faktor dalam dirinya yang membuat jamaah itu tidak nyaman. Misalnya faktor kebersihan ya, dai jorok ya, kotor ya, tidak memperhatikan aspek-aspek bersihan ya, dan seterusnya. Secara alamiah orang kurang nyaman ya. Jadi itu harus menjadi bagian dari akhlak seorang muslim. Nah, ketika kita menjalankan tuntunan taharah ini, itu sebetulnya juga menjaga kehormatan dan kewibawaan kaum muslimin. Walamma kana al-Islamu harisan ala karamatil mu'mini wa izzatihi amarahu bin nazafah. Ketika Islam itu sangat berkepentingan untuk menjaga kemuliaan seorang mukmin dan kewibawaannya, maka dia perintahkanlah ya kebersihan itu. Liyakuna baina ikhwanihi azizan karima, agar seorang mukmin itu di antara ya, seorang muslim itu di antara manusia, di antara teman-temannya, di antara saudara-saudaranya itu tetap terjaga ya kehormatan dan kemuliaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, al-muhafazatu 'ala shihhah. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Hikmah Islam itu banyak menuntunkan taharah sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan. Ya. Fan-nazafatu min ahammil asbabil lati tahfazul insana minal amrad. Ya,
kebersihan itu termasuk di antara sebab-sebab penting yang bisa mencegah penyakit dari manusia. Bisa mencegah penyakit ya terhadap manusia. Kebersihan, ya. Jadi kalau orang itu sakit-sakitan, nah itu perlu dicek itu, kebersihan. Kebersihan makanannya, minumannya, kebersihan tubuhnya, kebersihan tempat tinggalnya. Itu berkaitan erat, ya. Li'annal amrada aktsaru ma tantashiru bainan nasi bisababil awsakhi wal aqdhar. Karena penyakit itu banyak tersebar di antara manusia. Ini penyakit-penyakit menular, terutama disebabkan karena apa? Kotor. Ya, kotoran, hal-hal yang menjadi pembuangan. Banyak penyakit itu menular melalui apa? Ya, melalui, mohon maaf misalnya melalui kotoran manusia. Ya, melalui apa ya? Hasil pernafasan ya, setelah dia bernafas atau dia bersin atau dia batuk ya, ada dahak, ada apa yang keluar, itu juga bagian dari sarana penyebaran penyakit. Fatanziful jismi wa ghuslil wajhi wal yadaini wal anfi war rijlain. Ini kaitannya dengan wudu ya, sebagai contoh. Maka upaya membersihkan tubuh ya, dengan mandi misalnya ya, atau dengan wudu ya, wa ghuslil wajhi dengan apa? Ya, mencuci wajah, wa ghuslul wajhi wal yadain, membasuh wajah, kedua tangan ya, hidung, kedua kaki dan seterusnya. Ini bagian dari aktivitas mandi dan wudu. Wa hadhil a'dha'u allati tata'arradu lil wasakhi katsira. Ini anggota-anggota tubuh yang sering terpapar kotoran. Ya, paling banyak terpapar kotoran itu di mana? Tangan. Ya. Tangan ini banyak pegang kotoran. Ya, meskipun kadang kita tidak sadari ya. Bahkan kadang-kadang yang kita anggap berharga seperti uang itu termasuk benda yang sangat kotor. Uang itu, coba perhatikan uang itu sejak tercipta ya, sejak dicetak maksudnya, itu tidak pernah dicuci, kecuali tidak sengaja ya, tidak diambil sehingga kena mesin cuci atau kena cucian tidak sengaja itu. Tapi secara umum nggak pernah dicuci uang itu. Dan entah sudah berapa ribu orang, sudah berapa juta orang yang sudah memegangnya dengan kondisi masing-masing. Kita tidak pernah tahu. Nah, kita itu sering sekali bangga dengan pegang-pegang uang. Padahal sebetulnya apa? Itu termasuk salah satu benda yang sangat kotor. Dengan apa kita menyentuhnya biasanya? Dengan tangan. Maka di antara hikmah kita itu sering diminta cuci tangan. Itu luar biasa itu. Dahsyat itu ya dari sisi kesehatan. Sekarang itu orang baru menyadari itu setelah kena pandemi itu seakan cuci tangan itu menjadi kebiasaan yang baru digembar-gemborkan sedemikian rupa. Padahal dunia Islam sudah mengenal itu sudah berabad-abad lampau. Bangun tidur seorang muslim itu dilarang untuk memasukkan tangannya ke bejana, itu suruh dia cuci dulu. Karena dia tidak tahu semalam itu tangannya kemana saja. Pegang apa, nggak tahu. Tidur itu kan kita tidak sadar. Bisa saja kita memegang sesuatu yang kotor. Maka ketika bangun sebelum menyentuh, jangan tangan itu dicelupin, dicuci dulu. Ya, tangan menjadi bagian dari organ wudu yang harus dicuci. Ya, jadi luar biasa itu. Ya. Kalau ini saja kita laksanakan itu dahsyat, luar biasa. Ya, maka iddat marratin kulla yaumin, itu setiap hari itu, ya, berkali-kali setiap hari kita kerjakan. Ya, ini yaj'alul jisma hasinan minal amrad. Ini bisa menjadikan tubuh kita itu terjaga dari berbagai penyakit. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-wuqufu baina yadayillahi tahiran nazifa. Ini aspek spiritual yang harus betul-betul kita pahami, bahwa kita itu berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci, bersih. Makanya kalau mau sholat itu bersuci dulu. Tubuh kita tidak ada najisnya, tempat kita juga bersih dari najis, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari syarat yang harus terpenuhi. Li'annal insana fi salatihi yukhatibu rabbahu wa yunaji. Manusia itu dalam salatnya sedang berbincang ya, dengan Rabbnya, bermunajat kepadanya. Faharra bihi ayyakuna tahiraz zahiri wal batini nazifal qalbi wal jism. Maka sepatutnya lah dia suci lahir batin. Ya,
hatinya bersih juga tubuhnya bersih. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, karena Allah Ta'ala ya mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Ya, baik, ikhwah fillah rahimakumullah ya. Demikian pembahasan berkaitan dengan pengantar hukum-hukum thaharah ya. Kita tuntaskan satu lagi ya, satu poin lagi ya. Ini sedikit tentang air ya sebelum kita diskusi. Al-miyahul lati yatatahharu biha ya, air yang digunakan untuk bersuci. Ya, pembahasan tentang air ini penting ya. Di mana-mana kitab fikih thaharah itu mesti membahas air di awal. Karena air ini sarana terbesar yang digunakan manusia untuk bersuci. Al-miyahu jam'u ma. Kata miyah itu jamak dari kata ma, artinya air ya. Wa hiya ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul bi'ri wa ma'un nahri wa ma'ul 'aini wa ma'us thalji. Nah, itu bisa mencakup berbagai macam air. Ada air yang dari langit. Dari langit itu bisa berupa apa? Air hujan, bisa embun ya. Juga ada air laut, air sumur, air sungai, air dari mata air ya. Juga air kalau di negara-negara tertentu air salju ya, dari salju itu juga ada. Kalau kita di Indonesia ya, ada di Papua sana ya, di Jaya sana. Kalau di sini tidak ada ya, kecuali mungkin momen-momen tertentu ada anomali cuaca, nah, itu kadang turun ya, tapi jarang. Nah, wa tandariju hadhihi al-miyahu jami'uha tahta qaulina ma nazzala minas sama'i aw naba'a minal ard. Ya. Semua air tersebut tadi itu bisa tercakup dalam ungkapan kita apa? Air yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Jadi prinsipnya air yang dipakai thaharah itu dua macam saja. Yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Furqan misalnya, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami telah turunkan dari langit itu air yang suci. Wa qala ta'ala, juga Allah taala berfirman di suratul Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dia turunkan atas kalian, sucikan kalian dengannya. Ya. Kemudian beliau mengemukakan para penulis di sini ya, al-muallifun mengemukakan sebuah riwayat hadis ya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tentang air ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang ini berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Wahai Rasulullah, kami ini pergi melaut, tapi kami hanya bawa air sedikit, tidak banyak. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami gunakan wudu dengan air itu, kami akan kehausan, karena airnya tidak banyak. Dipakai wudu kehausan. Maka bertanyalah orang tadi, afana tawadda'u bima'il bahr. Bolehkah kami wudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatu. Bahwa air laut itu suci, airnya halal bangkainya. Ya, ini hadis riwayat al-khamsah ya. 5 orang ya. Siapa al-khamsatu? Hum Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ahmad bin Hanbal. Ini cukup banyak yang meriwayatkan ya, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Tirmizi wa hadza hadisun hasanun sahih. Ya, Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Ya, itu tidak perlu ragu ya, hadis ini hasan sahih. Hasan sahih itu kalau Imam Tirmizi menyatakan demikian itu ada beberapa maknanya ya. Misalnya Mahmud At-Tohan itu menjelaskan kalau hadis itu punya beberapa jalur periwayatan, maka ungkapan hasan sahih itu bisa bermakna apa? Ada sebagian jalur yang hasan, sebagian jalur yang lainnya itu sahih. Nah, itu makna hasan sahih ya. Kalau jalurnya banyak seperti hadis ini ya, diriwayatkan oleh beberapa imam.
Nah, al-hillu maitatu, yang dimaksud dengan al-hillu maitatu apa? Ayu kalu ma mata fihi min samakin wa nahwihi biduni zabahin syar'i. Yakni bisa dimakan, boleh dimakan apa saja yang mati ya di laut itu. Maksudnya hewan laut, ikan misalnya ya dan lain-lain, dan tanpa perlu penyembelihan secara syar'i ya. Jadi bangkai laut. Jadi, harus dipahami bangkai laut ini bangkai hewan laut. Bukan hewan darat tapi mati di laut. Nah, itu lain cerita ya. Dulu itu pernah ya, ada sapi dikirim dari mana ya? Flores, di Flores ya. Di wilayah di sana itu namanya Nagekeo. Nah, Flores bagian utara itu. Kirim ke Makassar. Sapi pakai kapal. Ternyata cuaca buruk. Kapalnya karam, sapinya mati tenggelam. Nah, sebagian sapi itu ada yang terdampar di pulau. Nah, begitu ya. Lalu ada orang yang dapat. Nah, itu beda ya. Terdamparnya sapi itu beda dengan ikan paus terdampar. Kalau ikan paus terdampar halal. Tapi kalau sapi sudah mati terdampar haram. Ya, jadi tidak termasuk dalam ungkapan hadis tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwafillah rahimakumullah ya. Ulasan kita di pengantar ini. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Kalau ya, ada ya. Termasuk sebagai persyaratan utama dalam melaksanakan salat. Ada mungkin kaum muslim dan muslimat yang mau ingin berbagi atau ingin bertanya? Ya? Oh, ada Zoom. Ada di pinjam nih. Ya silakan yang mau Zoom juga mungkin yang. Iya, yang Zoom juga silakan ya Zoom. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan. Atau yang di forum online juga ya. Karena silakan. Dalam kebiasaan kita sehari-hari, ya kadang-kadang tidak dianggap persoalan tahara. Sekarang berarti yang dianggap sesuai dengan tahara atau bersuci ini pada sebenarnya persyaratan utama kita melaksanakan salat. Dan termasuk sumber-sumber air juga yang dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi. Ya mungkin ada yang mau ingin komentar atau bertanya atau mungkin lewat Zoom silakan. Langsung mungkin ya. Iya, silakan langsung. Silakan. Ya, yang di dalam dulu silakan. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Pak, ini kasus yang dialami oleh teman saya, di mana ketika dia itu setelah selesai berwudu, dia selalu buang air. Itu kasus seperti itu bagaimana? Suruh buang air. Oh iya. Kan habis dia berwudu, dia buang angin. Setelah dia ulang lagi, setelah berwudu lagi dia buang angin. Iya. Disengaja mungkin. Ya nanti jelaskan. Silakan Pak. Kalau tidak sengaja terserah Pak Ustaz menjelaskan. Satu lagi mungkin kalau ada. Iya, satu lagi. Mungkin yang awat atau yang wanitanya mungkin bisa komentar saja. Nanti kita sambung. Atau melalui Zoom bisa Zoom sudah ada punya kodean ya. Ya hanya sih belum masuk internet ini. Ya Pak Karman, silakan. Kasih ya saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika pada saat itu keadaan akhlak lagi tercemar dengan bahan kimia atau segala macam? Tercemar Maksudnya air laut itu mungkin dengan minyak atau apa mungkin yang bangkai terserah. Bagaimana hukumnya? Iya. Saya tanya air laut itu tercemar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal supaya ada partisipasi emansipasi dalam Islam. Oke. Nanti begini, biar lebih rapi ya. Nanti pekan depan lah ya.
kan depan itu bawa alat tulis. Jadi faidah-faidah yang penting bisa dicatat ya. Nah, termasuk juga kalau ada pertanyaan, bila perlu ditulis memang. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan tinggal diserahkan saja. Oh iya. Gitu ya, biar lebih Berikutnya mantap ya. Kan depan lah ya. karena pandemi kita jangan sampai kita ada pantauan dari Satgas ini. Tapi syukurlah masih ada jaraknya. Ya, ya harus. Tapi saya minta maaf Pak Ustaz. Ya, Berikutnya nanti supaya tetap pakai masker ini. ya, Karena walaupun Kendari masih zona 6, tapi kita tetap juga waspada. Jakarta ini sudah zona sangat merah. Sudah 14.000 kasus, jadi sekitar informasi. Terima kasih Pak Ustaz. baik, terima kasih banyak Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan orang yang ini pertanyaan futuristik sebetulnya ya, karena baru mau kita bahas nanti tapi sudah ditanyakan ya. Jadi orang setelah bersuci, setelah wudhu, kemudian berhadas, buang angin ya. Habis wudhu buang angin lagi, habis wudhu buang angin lagi. Itu harus dipastikan begini. Apakah itu termasuk hadas yang berkesinambungan? Karena begini, kalau dia berkesinambungan, maka itu jadi uzur bagi dia. Berkesinambungan itu begini, contoh ya, contoh yang kalau kentut itu kan agak jarang. Yang sering itu buang air kecil. Ada orang itu kalau buang air kecil itu terus, tapi kecil, sedikit-sedikit. Itu ibarat keran itu kalau sudah agak rusak kan tidak bisa rapat. Sekarang masih ada yang keluar. Tes. Nah, itu ya mungkin setiap berapa detik keluar atau setiap 1-2 menit ya keluar. Orang yang semacam ini itu kategorinya dapat uzur karena dia terus dalam keadaan hadas. Orang semacam ini ya cukup dia berwudu tadi sekali ya. Yang penting dia membalut atau melapisi ya agar tidak mengotori tempat ya, pakaian dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ada pampers ya, ada pembalut untuk dewasa itu bisa digunakan. Nah, begitu dia selesai wudhu, dia segera melaksanakan sholat. Tidak mengapa, sementara sholat nanti keluar terus tidak masalah. Nah, tadi yang buang angin itu bagaimana keadaannya? Apakah sama dengan itu atau tidak? Kalau sama maka sama hukumnya. Ya, dalam arti buang anginnya itu berkesinambungan. Ya, meskipun ada jedanya tapi itu dekat-dekat. Setiap 1 menit keluar, 1 menit keluar. Nah, kalau orang seperti ini berarti kan berhadas terus menerus, maka dia dapat uzur seperti tadi. Beda cerita kalau meskipun keluar sering tapi jedanya cukup panjang. Panjang itu misalnya begini, kadang 5 menit lebih, 10 menit ya baru keluar. Sering juga kentut tapi misalnya ada jeda yang cukup. Nah, batasan cukup ini adalah bisa digunakan untuk melaksanakan sholat di jeda itu. Nah, misalnya setiap 15 menit misalnya dia kentut, berarti kan setelah kentut dia segera wudhu, setelah itu dia sholat. Nah, begitu dia kentut lagi berikutnya batal. Sementara yang tadi hadas terus menerus itu dia kentut dalam sholat tidak batal, terus saja dia sholat. Ya bisa dipahami bedanya ya. Jadi itu namanya uzur ya, namanya hadas daim ya. Nanti dalam pembahasan berikutnya ada istilahnya hadas daim, hadas yang berkesinambungan. Tidak berhenti, dia berhadas. Maka orang semacam ini diberikan uzur. Nah, yang kentut tadi itu dilihat lagi faktanya seperti ya. Apakah dia kategori berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat dekat yang tidak memungkinkan dia melaksanakan sholat di jeda itu. Kalau seperti itu berarti dia terkategori hadas daim. Boleh dia ya sementara sholat itu kentut juga boleh. Ya. Karena memang uzur. Tapi kalau ada jeda waktu lama, berarti sama kita dengan orang-orang yang biasa, ya sama. 1 jam lagi baru kentut, ya berarti kan lama itu. Ya, sehari Pak saya 50 kali kentut, wah masih sedikit itu. Ya, berarti 50 kali itu kan ya katakanlah setiap setengah jam saja, masih bisa. Nah kalau 500 kali, nah itu baru, ya. Berarti memang ada gangguan yang Islam itu berikan solusi, ya kalau ada kesulitan semacam itu. Kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan hadis yang terakhir ya tentang air laut yang tercemar. Prinsipnya begini, kalau pencemarannya itu mengubah kemutlakan airnya, misalnya tadi ya tumpahan minyak, ada kapal tanker
karam, bocor dia punya tangki, kilang minyak di laut bocor, maka air yang tercemar bukan lagi dianggap sebagai air mutlak. Ya, bisa dipahami ya? Maka tidak dipakai bersuci. Karena yang dipakai bersuci kalau bercampur itu berarti minyaknya yang kita pakai. Ya. Meskipun sebetulnya air laut dengan minyak itu terpisah. Itu secara fisika itu terpisah sebetulnya, itu konsistensi beda. Air itu mestinya di bawah, minyak itu terapung di atas. Tapi kalau ya masih baru tumpah kemudian gelombang, ombak segala itu bisa tercampur memang. Ya. Karena itu kita bisa menggunakan air lain. Pindah ke ya mungkin kalau di atas perahu itu dayung sedikit yang tidak tercemar. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau terkena najis? Prinsipnya sebetulnya sama. Ya. Kalau tidak mengubah sifatnya, tidak mengapa. Ya, kita tambah sedikit waktunya ya, beberapa menit. Jadi misalnya begini, seperti tadi kasus sapi itu, sapi mati, terdampar di pulaunya kita, terdampar di mana ya? Di Waunii misalnya sana ya, kebetulan kita tinggal di pesisir pantai. Terdampar 10 ekor sapi, terdampar mati, bangkai, bau. Nah, yang paling gampang itu kan ada sifat bau. Selama air laut di situ itu bau, rusak oleh najis itu, maka tidak dapat digunakan. Cari tempat yang tidak bau, bukan yang berbau udaranya ya, airnya. Kalau udara itu pasti berbau karena bangkai kan. Nah, yang kita maksud di sini adalah airnya yang berbau. Itu kalau najisnya menyebabkan perubahan, meskipun airnya banyak. Ya. Tapi kalau tidak mengalami perubahan, maka tidak mengapa, boleh dipakai. Air banyak, ya. Jadi seperti analogi misalnya, ya, ada kolam renang besar, ada tikus mati. Kalau kolam renangnya besar, tikusnya satu mati kecil. Kalaupun ada bau itu kan baunya terlokalisasi, kecil saja. Begitu tikusnya dibuang, airnya sedikit itu ditimba, air yang di sebelah sana tidak bau, maka tidak mengapa. Yang bau saja yang ditinggalkan, yang tidak berbau, yang tidak berubah sifatnya tidak mengapa digunakan. Nah, beda cerita kalau yang mati tadi sapi di kolam renang. Meskipun airnya banyak tapi semuanya terkontaminasi dengan misalnya perubahan warna, bau atau rasa, maka semuanya dianggap bernajis. Gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi ketika membahas tentang air, ya. Ya, air bernajis, ya. Tapi sederhananya begitu. Jadi kalau Anda naik kapal laut atau naik perahu, silakan, ya. Air laut boleh digunakan. Kalau tercemari minyak, nah, cari yang sekitarnya yang tidak tercemar, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya.